Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perhitungan kebutuhan debit air dan sprinkler. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas boleh pimpin doa. Baik Pak. Mari teman-teman untuk memulai kegiatan pembelajaran utilitas pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bapak izinkan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Abil Rizka Mukhtar. Ada suratnya? Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Kalau boleh lebih jelaskan, belajar tentang apa? Boleh ada satu orang yang menjawab saja. Pokoknya kita belajar tentang jenis sprinkler itu ada beberapa. Terus juga ada sistem-sistemnya, tapi saya nggak ingat detail jenis-jenisnya apa. Ya, jenis-jenisnya itu ada wet pipe, dry pipe, terus ada fraction sama gilage. Selain dari sprinkler, ada yang masih ingat gak sih? Atau ada yang tahu selain sprinkler itu alat pemadam kebakaran itu apa aja? Saya Pak. Oke. Salah satunya itu ada hidran Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita harus menetapkan goals atau tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian harus mampu untuk menjelaskan rumus debit aliran air dan kebutuhan sprinkler. Dalam satu gedung minimal 80% dari yang dijelaskan. Lalu yang kedua, kalian harus mampu menghitung debit aliran serta kebutuhan air pada sistem ini. Oke, jadi kenapa sih kita harus belajar tentang materi ini? Ada yang mau menjawab? Biar kita tahu di dalam satu ruangan itu berapa sprinkler yang kita butuhkan. Selain dari itu, Itu di ruangan itu ada jenis apa yang kita tahu. tepuk tangan dulu buat. Ya, jadi selain dari kita belajar tentang berapa kebutuhan dalam satu ruangan untuk sprinkler tersebut, kita belajar tentang debit air dan jenisnya juga, gitu. Nah, hari ini kita belajar tentang rumus debit air yang keluar dan juga tentang berapa sprinkler yang dibutuhkan dalam suatu ruangan. Dapat dari perkalian yang sama, jadi hurufnya tuh harus sama. Ada angka yang sama. Oke, kalau sebagai contoh angka berapa? 4 kali 4. Oke, terima kasih sudah menjawab ya. Baik, dari jawaban Salsabila ini sudah benar ya. Untuk koefisiennya adalah 80 dan P-nya adalah 4. P itu dari akar kuadratnya ya, dan Q atau kita yang akan cari debit airnya itu adalah K dikali P, sama dengan 80 dikali akar kuadrat 4 sama dengan 2, sama dengan 160 liter per menit. Selalu ingat mencantumkan satuannya nanti ketika di soal ya. Ada liter per menit, ada kalau untuk mencari sprinkler berarti tulisannya unit. Baik. Area gedung meter persegi, lalu ada
alfa luas cakupan satu sprinkler meter persegi per unit. Ya, jadi ibaratnya kalau nanti kalian mencari ini, kalian selesaikan dulu luas totalnya. Ya, kalian cari dulu luas totalnya ini. Biasanya akan dilambangkan atau kalian harus mencari dengan panjang kali lebar. Nanti di angka yang saya cantumkan, kalian ini biasanya nanti menggunakan nomor absen. Contohnya ini 8 dikali nomor absen kalian. Contoh nomor absen berapa nih? Anggaplah nomor absen berapa? 5 tadi. 8 kali 5 berarti 8 kali 5 sama dengan 40. Tapi nanti penghitungan luas ini Bapak akan buat lebih rumit lagi. Kalian harus kalian nanti harus perjumlahan. Kalau nanti 8 tambah 0,5 dikali nomor absen gitu. Nanti kalian akan agak rumit seperti ini. 0,5 itu sama dengan 28 meter persegi dibagi sama dengan 12 meter persegi sama dengan 4 unit sprinkler. Oke, good, terima kasih Cesar. Tepuk tangan dulu. Ya, ada. Senang banget ya. Baik, itu aja materi untuk pada hari ini. Setelah dari sini kita akan ada asesmen atau penilaian kalian sudah sampai mana mengertinya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan ujian. Sekarang kita akan mulai untuk ujian. Bapak akan membacakan peraturannya. Yang pertama, kalian akan duduk sesuai tempat yang akan Bapak bagi nantinya. Ya, sesuai dengan urutan absen, tapi Bapak akan lebih acak lagi. Terus yang kedua, kalian siapkan kertas lembar. Ya, di atasnya ditulis nama kelas dan absennya. Terus yang ketiga, tidak ada buku atau alat apapun selain alat tulis di atas meja, mau laptop, botol minum, tidak ada yang di atas meja. Boleh ditaruh di tas atau ditaruh di lantai. Baik. Dan juga tidak boleh menggunakan kalkulator. Jika ketahuan kalian contek ataupun melihat buku dan menggunakan kalkulator, maka nilainya akan 0. Baik. Baik, sekian pelajaran dari Bapak hari ini. Apakah ada yang mau ngambil kesimpulan? Jadi saya ingin ngasih kesimpulan buat pelajaran hari ini. Yang pertama itu tentang perhitungan debit air buat sprinkler sama berapa itu perhitungan untuk unit sprinkler. Dan dimana itu ada debitnya itu sama dengan koefisien dikali sama tekanan barnya itu, tekanan air. Terus setelah itu dijelaskan juga mengenai perbedaan antara bar sama koefisien, lalu juga pompa dengan bar. Lalu ada perhitungan untuk unit sprinkler yang dimana itu ada luas total dibagi dengan alfa. Dan sama buat contoh soalnya juga. Oke, baik, tepuk tangan dulu buat Bapak. Ini juga pertanyaannya dari Bapak. Baik. Bapak izin menambahkan ya, hari ini kita belajar tentang itu dan kita belajar ini untuk nantinya ketika kita lulus, entah kalian mau langsung kerja atau kalian mau ngambil ke kuliah, kalian sudah paham kalian harus untuk menghitung jumlah sprinkler, jumlah kebutuhan debit air itu berapa. Jadi ketika kalian selesai dari kelas Bapak, kalian sudah paham ini dan bisa menerapkan nantinya entah di dunia kerja, di dunia perkuliahan ataupun di kehidupan sehari-hari. Gimana pelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Ada kesulitan atau kendala pada hari ini? Nanti selamat. Oke, berarti nggak ada kendala ya. Baik,
Sekian dari materi Bapak. Minggu depan kita akan belajar tentang perhitungan pipa air bersih. Dan sekian. Semangat buat kalian. Semoga sukses selalu. Boleh ketua kelas doa penutup. Bersiap. Mari teman-teman untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, itu aja. Semangat untuk kalian. Sukses selalu. Semoga nanti di UAS kalian dimudahkan. Semoga nilai kalian di rapor cukup memuaskan. Kalian bisa nantinya ketika lulus dari sini bisa mendapatkan kampus ataupun pekerjaan terbaik sesuai dengan usaha kalian. Baik, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.